Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restali Maulana dengan NIM 23308111025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi. Apa sih sejarah konstitusi itu? Nah, sejarah konstitusi itu berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu kehilapan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kehilapan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar UUD 45 yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat, kebiasaan, dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua, seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya dalam adat kebiasaan masyarakat, karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam dokumen hanya dalam kebiasaan masyarakat itulah, maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itulah dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu. Baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu. Selanjutnya itu beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan, yaitu eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman, yaitu yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan kerangannya Street Overzee. Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu pemerintahan atau Bestuur, perundang-undangan, kepolisian, dan pengadilan. Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi 2 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya, kepolisian memegang jenis kekuasaan yang mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini. Bahkan ia mengusulkan untuk menambah 2 lagi jenis kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara, serta menjadi jenis kekuasaan ke-5 dan ke-6. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas 6, dan masing-masing kekuasaan
itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang itu eksekutif, kekuasaan kehakiman atau yudikatif, kekuasaan kepolisian, kekuasaan kejaksaan, kekuasaan memeriksa keuangan negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan dasar negara tertinggi yang membuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggara negara juga diatur dalam konstitusi, hingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggara negara. Bisa jadi suatu negara yang didemokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dan dalam konstitusinya. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat semena-mena ataupun keinginan dari sekelompok orang berkala. Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau pergantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Perkembangan konstitusi Indonesia. Yang selanjutnya itu perkembangan konstitusi Indonesia. Para pendiri negara Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi terpilih telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui referendum TAP nomor 1 atau MPR atau 1983 pasal 105 sampai 109 tentang referendum. Perubahan Undang-Undang 1945 kemudian dilakukan secara
bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang MPR tahun 2022. Tahun 2002 maksud saya, bersama dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara konferensif tentang tentang perubahan Undang-Undang 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 R tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950, yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi kurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentukkanlah suatu panitia bersama untuk menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tahun yang yang selanjutnya itu perubahan UUD 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkannya ke penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar
dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan panitia dilakukan dalam sidang umum MPR 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dalam sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan kedua menghasilkan rumusan pada perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah. Menyumpahkan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci oleh tentang HAM. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.